Juhyok melihat gambar tempat kejadian perkara yang kondisinya sangat menyeramkan. Juhyok merasa sangat bersalah karena kejadian itu. Sampai-sampai Juhyok berhalusinasi saat bekerja dan melayani seorang pelanggan. Saat dia selesai bekerja, Juhyok berencana untuk cuti beberapa hari. Juhyok merasa sangat berdosa melihat orang-orang itu mati karena dirinya. Sesampainya di rumah, Juhyok melihat katalognya lagi dan semakin yakin kalau Kosek adalah asasin yang gila. Juhyok sedikit takut, tapi tahu kalau Kosek tidak akan melukai dirinya yang sebagai tuannya. Saat Juhyok mensumon Kosek, muncul notifikasi yang meminta Juhyok untuk memberikan rating kepuasan bagi Kosek. Juhyok berencana memberi bintang 1 karena Kosek membunuh orang tanpa perintah darinya, tapi Juhyok tidak tega melakukan itu. Akhirnya Juhyok memberikan rating 3 bintang. Semenjak ibunya adalah seorang sales purifier, dia tahu akan sangat menyakitkan bila ratingnya rendah. Kosek pun muncul dan berterima kasih atas rating 3 bintangnya. Untuk memastikan lagi, Juhyok bertanya apakah Kosek yang membunuh orang yang datang ke rumahnya kemarin. Dengan muka tidak bersalah, Kosek membenarkan hal itu. Juhyok langsung panik dan ketakutan melihat seorang pembunuh berdarah dingin di hadapannya. Perutnya terasa sakit dan jantungnya berdebar kencang. Tapi Juhyok berusaha tenang karena tahu Kosek tidak akan melukainya dan bertanya bagaimana Kosek bisa tahu lokasi kantor mereka. Kosek menjelaskan kalau dia menggunakan skill pelacak sesaat mereka memasuki rumah. Juhyok pun bertanya, mengapa Kosek sampai melakukan hal segila itu? Kosek menjawab, karena mereka adalah ancaman. Akan lebih baik menangani mereka sedari awal. Walaupun tanpa perintah sekalipun, semua karena 3 mandat hukum summoner. Lebih mudahnya, kepatuhan yang absolut. Bagaimanapun juga, jika summoner dalam situasi berbahaya, hal itu tidak dapat diabaikan. Juhyok berkata, sebagai contoh, jika ia memerintahkan Kosek untuk membunuh dirinya, Kosek sudah pasti menolak. Tapi jika itu bukan ancaman yang nyata, bagaimana Kosek bisa memutuskan mana yang ancaman atau bukan? Kosek mengatakan, dari sudut pandangnya, para bajingan itu adalah ancaman yang tidak dapat terhindarkan, yang dapat mengancam kehidupan summoner di masa depan. Itu adalah keputusan yang beralasan. Menurut Juhyok, hal ini akan sangat berbahaya ke depannya. Juhyok berasumsi, jika dia sedang berjalan-jalan bersama Kosek di keramaian, jika dia tidak sengaja bersenggolan dengan seseorang yang terlihat seperti preman. Orang itu pasti akan mengatakan ancaman kosong yang sebenarnya tidak sungguhan. Berdasarkan sudut pandang Kosek, orang itu pasti akan berakhir mengenaskan. Makin sakitlah kepala Juhyok memikirkan itu. Tiba-tiba Kosek berlutut dan meminta maaf. Juhyok meyakinkan Kosek agar tidak membunuh sembarangan lagi ke depannya. Tapi Kosek sedikit ragu, dan pada akhirnya berjanji akan menilai keputusannya lebih baik ke depannya. Juhyok merasa sedikit lega, karena Kosek sudah sedikit menurut. Kosek mendekati Juhyok dan bertanya, mengapa Juhyok tidak memanjat tower? Juhyok tahu kalau ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, tapi sebenarnya dia takut. Memanjat tower akan sangat berbahaya, dan dia bisa saja mati. Juhyok bertanya kepada Kosek, apakah dulu ada summoner yang seperti dirinya? Kosek menjawab, tentu saja ada. Orang itu sangat berani dan kuat. Juhyok berkata, dirinya merasa malu. Semestinya ia menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkan dunia. Tapi ia tidak punya keberanian merisikokan nyawanya. Dirinya seorang pengecut yang menyedihkan. Di luar dugaan Kosek memuji Juhyok dan berkata, Juhyok adalah summoner terbaik. Yang terhebat dari seorang summoner adalah keselamatan diri. Menjadi berani adalah racun. Sangat berbahaya menjadi summoner yang berani. Jika Juhyok mati, kita akan terjebak di dalam selamanya. Jangan khawatir. Dirinya yang akan melakukan semua pekerjaan kotor. Juhyok hanya perlu bermain aman dan hidup sampai masa tua. Keesokan paginya, Juhyok terbangun tanpa khawatir, harus memanjat tower atau tidak. Dia bersyukur kalau hutangnya sudah menghilang bersama dengan para rentenir. Juhyok hanya akan bekerja seperti biasa dan hidup dengan tenang. Tiba-tiba saja handphone Juhyok berdering. Ayah Juhyok mengabarkan kalau dia akan pindah ke rumah sakit yang lebih besar. Dan juga ibunya dipecat dari pekerjaannya. Setelah telepon berakhir,
Ju-hyuk langsung memutuskan akan memanjat tower untuk mencari uang. Ju-hyuk berkata, hanya lantai pertama saja. Ia hanya akan mengintip sebentar, jika berbahaya, ia akan langsung keluar. Tunggu dulu, dirinya tidak perlu bergantung kepada Kosek yang psikopat. Mungkin dirinya bisa mensummon yang lainnya. Bisa saja legend special super rare yang akan muncul. Ternyata summonnya ada cooldown selama sebulan penuh. Mau tidak mau, Ju-hyuk memanggil Kosek. Saat mendengar Ju-hyuk akan memanjat tower, Kosek kesenangan setengah mati. Kosek mengatakan, sekarang buanglah barang menyedihkan ini. Dirinya yang akan menjadi alat dan anjing pemburu bagi Ju-hyuk. Kita akan bermain aman dan nyaman. Sesampainya di dalam tower, Ju-hyuk tidak perlu berbuat apa-apa. Akhirnya mereka berdua masuk ke dalam tower lantai pertama. Setelah beberapa lama melewati jalur dimensi, dengan Ju-hyuk yang ketakutan setengah mati, sampailah mereka di lantai pertama yang merupakan padang tandus. Tiba-tiba Ju-hyuk merasa mual dan muntah-muntah. Setelah kembali bugar, mereka menuju tempat perburuan. Muncul notifikasi, kekuatan disesuaikan dengan level. Combat skill dapat digunakan. Ju-hyuk merasakan tubuhnya bertambah kuat. Misi lantai pertama, mengalahkan 5 tough-skinned fatty grub. Batas waktu 2 jam. Kondisi gagal, mati atau menyerah dalam misi. Lantai pertama adalah tempat untuk mengetes kekuatan dan skill. Monster ulat besar itu hampir tidak mempunyai kekuatan serangan, tapi kulitnya sangat kuat dan tidak mudah dibunuh. Seorang player biasa membutuhkan 30 menit untuk mengalahkan satu monster. Ju-hyuk pun maju dan mencoba untuk mengalahkan satu monster tanpa bantuan Kosek. Saat Ju-hyuk berbalik untuk meminjam senjata dari Kosek, monster ulat itu berdiri tinggi seakan mau menimpa Ju-hyuk. Ju-hyuk yang ketakutan langsung meminta tolong kepada Kosek. Kosek langsung bergerak cepat menghampiri ulat itu dan membunuhnya dengan satu serangan. Menghantam monster ulat yang lainnya ke udara, mengeluarkan pisaunya, dan menancapkan ke tubuh ulat-ulat itu. Dengan skill Blade Explosion, ulat-ulat itu meledak berhamburan. Misi lantai pertama pun diselesaikan. Ju-hyuk mendapatkan S-Rank++ dan mendapatkan Platinum Badge. Ju-hyuk senang seakan mau terbang karena dia akan menjadi kaya sebentar lagi. Tapi Ju-hyuk sang beta male belum sadar akan satu hal. Pada saat itu terjadi, pemberitahuan pencapaiannya itu juga muncul kepada seluruh player di Korea Selatan. Ju-hyuk langsung dikirim kembali ke rumahnya. Dia terkejut melihat hanya 5 menit saja untuk menyelesaikan lantai pertama. Ju-hyuk merasa tidak enak melihat Kosek memujinya, walaupun dia tidak melakukan apa-apa. Ju-hyuk mengecek hadiah yang didapatnya. Magic Stone adalah sumber daya yang tidak tergantikan dalam industri masa kini. Walaupun harganya sudah menurun tajam dibandingkan saat awal-awal tower muncul, harganya tetap 50.000 won per 100 gram. Sudah 20 tahun berlalu sejak tower bermunculan di seluruh penjuru dunia. Kebanyakan orang pasti mengetahui hal umum tentang tower. Tapi Platinum Badge, Ju-hyuk tidak pernah mendengar tentang benda itu. Ju-hyuk yang senang mendapatkan uang dalam waktu cepat, memutuskan untuk makan enak bersama Kosek. Karena Kosek tidak bisa makan pedas, Ju-hyuk memesankan makanan sesuai dengan selera Kosek. Setelah beberapa hari bersama dengan Kosek, Ju-hyuk merasa kalau summon akan dipengaruhi oleh masternya. Ju-hyuk yakin kalau Kosek tidaklah berbahaya dan dapat menghasilkan uang baginya dengan memanjat tower. Keesokan paginya, Ju-hyuk membuat jadwal aktivitas hariannya. Menjaga toko di siang hari, menjadi pelayan restoran di malam hari. Dia memutuskan untuk berhenti menjadi kuli di siang hari dan beristirahat. Setelah pulang bekerja dan sampai di rumah, dia berencana akan memanjat tower bersama Kosek. Saat Ju-hyuk memanggil Kosek, Kosek berterima kasih karena Ju-hyuk sudah memberinya rating 5 bintang. Ju-hyuk bertanya seberapa penting rating itu sebenarnya. Kosek menjawab, semakin tinggi ratingnya, akan semakin banyak keuntungannya. Sebagai contoh, waktu manifestasi, kenaikan rank, dan menambah kemungkinan mendapatkan panggilan. Mereka pun kembali menaiki tower lantai kedua. Ju-hyuk mendapatkan misi mengalahkan monster ulat yang kali ini bergerak lebih cepat. Kosek menenangkan Ju-hyuk dan meyakinkan kalau dia akan menyelesaikan semuanya dalam 3 menit saja. Sebagai gantinya, Ju-hyuk berjanji akan memberikan Kosek ayam goreng sebagai makan malam. Dan dalam sekejap lantai kedua diselesaikan. Ju-hyuk mendapatkan Magic Crystal dan Platinum Badge lagi. Mereka pun melanjutkan naik ke lantai ketiga, keempat, dan kelima.
Semuanya diselesaikan dengan S-Rank++. Setelah mendapatkan 5 Platinum Badge, Juhyok mendapatkan hadiah spesial. Special Perk, Awakening Trait Enhancement. Jumlah summon Juhyok bertambah menjadi 2. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.